Baiklah, saya Yani Purnamasari akan menjelaskan sedikit seputar Al-Kindi. Pertama kita masuk ke riwayat hidup Al-Kindi. Al-Kindi ini bernama lengkap Abu Yusuf bin Ishaq bin Ashab bin Imran bin Ashi'at bin Qais. Beliau ini merupakan ilmuwan yang hidup di zaman abad ke-9 Masehi. Ada juga yang mengatakan beliau hidup pada masa Bani Abbasiyah. Beliau ini lahir di Kufah, Irak pada tahun 801 sampai 803 Masehi. Beliau ini berasal dari keluarga Arab yang bersuku Kufah, yang mana suku Kufah ini merupakan salah satu suku terbesar di Jazirah Arab Selatan. Al-Kindi ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan di dalam bidang ilmu pengetahuan, dan beliau juga memiliki kelebihan dalam memperkenalkan filsafat Yunani kepada kaum muslim. Beliau juga merupakan tokoh penggerak filsafat Arab pada masanya. Al-Kindi ini memiliki seorang ayah, yang mana ayahnya bernama Ishaq. Ayahnya ini merupakan gubernur di suku Kufah. Al-Kindi ini memiliki banyak karya dan pemikiran yang sangat berpengaruh. Beliau juga merupakan ilmuwan yang terkemuka dalam sejarah Islam. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran filsafat Al-Kindi. Pemikiran filsafat Al-Kindi ini merupakan refleksi doktrin-doktrin yang ia peroleh dari sumber-sumber Yunani klasik dan peninggalan Neoplatinus. Kemudian ia pandu dengan keyakinan agama yang dianutnya. Filsafat menurut Al-Kindi adalah mengetahui hakikat suatu sejarah, suatu kemampuan manusia. Tujuan filsafat dalam teori adalah untuk mengetahui suatu kebenaran, sedangkan dalam praktik yaitu untuk mengamalkan kebenaran tersebut dan kebijakan. Menurutnya, filsafat yang dianggap paling luhur dan paling mulia, paling suci adalah filsafat pertama Tuhan, yang merupakan sebab illah bagi setiap kebenaran realitas. Oleh karena itu, filosofis yang dianggap sempurna dan mulia harus mencapai pengetahuan yang mulia itu terlebih dahulu. Dalam perpaduan filsafat dan agama yang dilakukan oleh Al-Kindi ini didasarkan pada keyakinan bahwa kitab suci Al-Quran telah mewartakan argumentasi yang meyakinkan seputar ikhwal kebenaran, bahwa itu tidak akan pernah bertentangan lagi dengan doktrin yang dihasilkan filsafat. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran filsafat Al-Kindi tentang metafisika. Seperti yang kita ketahui, Al-Kindi ini merupakan filosof Islam pertama yang menegaskan bukti rasional filosofis tentang Tuhan. Ia menunjukkan eksistensi Tuhan melalui kebenaran atau wahyu. Menurutnya, alam semesta betapapun luas adalah terbatas. Segala yang terbatas pasti memiliki titik awal yang tidak terbatas. Dengan kata lain, alam ini memiliki titik awal dalam waktu. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak memiliki hakikat dalam arti aniyah atau mahniyah. Tuhan ini juga tidak seperti benda fisik yang dapat dilihat oleh indera. Tuhan tidak tersusun dari materi dan bentuk. Tuhan ini juga tidak memiliki aspek mahiyah, karena Tuhan bukan merupakan genus atau spesies. Selanjutnya kita masuk ke filsafat dan agama. Filsafat pertama yang dinyatakan Al-Kindi adalah yang paling luhur dan paling mulia di antara seni manusia adalah filsafat yang mana filsafat ini bertujuan untuk menyikap suatu kebenaran dan bertindak sebagai kebenaran tersebut.
Tuhan merupakan, Al-Kindi mengatakan Tuhan merupakan kebenaran atau al-haq, maka suatu kebenaran yang menjadi tujuan filsafat, maka suatu kebenaran atau disebut al-wahid al-haq adalah pertama sang pencipta, sang pemberi rezeki kepada yang diciptanya. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran Al-Kindi tentang akal dan jiwa. Menurut Al-Kindi, jiwa ini tidak kekal dan tidak pula hancur bersama hancurnya badan. Ketika jiwa berada di dalam badan, ia tidak akan memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya dan pengetahuan yang tidak sempurna. Baru setelah ia berpisah dari badan, jiwa ini akan memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya dan pengetahuan yang sempurna. Setelah jiwa berpisah dari badan, ia akan pergi ke alam pengetahuan atau alam akal, atau disebut dengan al-alam al-haq, al-alam al-akal, yang merupakan cahaya Tuhan, dekat dengan Tuhan dan dapat melihat Tuhan. Tempat inilah kebahagiaan yang hakiki yang akan dirasakan oleh jiwa-jiwa yang suci. Sedangkan jiwa-jiwa yang tidak suci akan disucikan terlebih dahulu jiwanya dalam waktu yang tidak ditentukan. Sekianlah presentasi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.